Ketika ibu-ibu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, enak laki-laki ya, belajar hadis gampang, pengen ini gampang, kami bagaimana? Kata Nabi, tetapkan hari A di kediamannya si B, membahasnya ini. Datang ibu-ibu bawa anak, langsung direspon oleh Nabi. Nabi langsung komen, Bu. Dan sahabat-sahabat perempuan langsung like and subscribe, nggak komen lagi. Ya, begitu bawa anak, kata Nabi, seorang ibu yang kemudian mendedikasikan pengabdiannya untuk merawat anaknya supaya dekat dengan Allah, bima ma'na fit tafsir, ya, maka anak-anak itu akan menjadi hijab baginya di akhirat kelak dari neraka. Seorang ibu datang bawa dua anak, ya Rasulullah, kalau dua bagaimana? Karena yang Nabi sebut tiga kan tadi. Ya Allah, ya Rasulullah, saya dua. Kata Nabi, isnaini. Dua pun begitu, dua pun begitu, dua pun begitu. Disebutkan detil, langsung solutif, berdasar kebutuhan. Nah, ini yang jarang kita tampilkan sekarang. Jadi kalau ngaji Al-Bukhari itu, kalau Anda ingin bahas tahu dari awal sampai akhir, boleh. Tapi kalau ingin efektif, keluarkan apa profesi Anda, kegiatannya apa, nanti keluarkan topiknya. Contoh begini, ini ada pedagang, pebisnis, tidak harus semua dibahas. Topik bisnis keluarkan. Pernah nggak ngaji ayat Quran yang membimbing bisnis itu apa? Hadis-hadisnya apa? Keluarkan Kitabul Buyu'. Bimbingan dari Al-Quran dan hadis mengantarkan pada bisnis yang sukses dan membahagiakan. Tidak pernah ada sahabat, tidak pernah ada tabi'in, dan orang-orang sukses yang kita kenang sebagai orang kaya luar biasa yang mengamalkan petunjuk itu dalam pekerjaannya, kecuali dagang dan bisnisnya tidak pernah kembali modal. Selalu kembali untung. Tidak pernah kembali modal, selalu untung. Ya, saya mengatakan ini karena saya meriset, Pak. Saya riset, Abdurrahman bin Auf itu pernah saya riset. Dari mulai modal pakaian, mempraktekkan petunjuk bisnis dalam Al-Quran, dipraktekkan petunjuk nabinya, jadi orang paling kaya di masanya, yang kalau kita hitung valuasi hartanya, nilai hartanya di era sekarang, itu saat meninggal mewariskan 14.000 triliun. Gitu. VOC aja sampai 11.000. VOC itu konsorsium. Ya, saya tahu karena pernah menduduki markas VOC di Belanda 20 menit tuh. Waktu ke sana kita riset itu konsorsium 11.000. Abdurrahman bin Auf satu orang itu 14.000 triliun. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu asetnya masih ada sampai sekarang. Anda kalau umrah lewat itu, ya, jalur itu pasti melewati satu hotel warnanya krem, itu tulisannya jelas, wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, wakaf. Bisa nggak Anda membayangkan dari satu sumur, ada kebun di situ, satu sumur diwakafkan, lalu berganti masa dialih fungsikan, itu sekarang jadi hotel, dibukakan akun di Bank Saudi atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Setiap ada penghasilan dimasukkan ke situ, disodakohkan untuk kepentingan umat Islam. Orangnya sudah wafat 15 abad yang lalu, nggak ada orangnya, akunnya ada. Kita orangnya ada, akunnya nggak ada. Dicek. Nah, itu yang merubah itu apa? Al-Quran. Sehingga sahabat itu mereka punya passion, punya bakat, dialirkan dan jadi pilihan. Kan 4 ya, Anda tinggal lihat di 4 ini. 1 kedudukan, ilmu, yang kedua 3 harta, yang keempat tenaga. Anda mau pilih yang mana? Tentukan salah satu. Tentukan salah satu dari 4 ini. Ya, di kedudukan silakan. Ya, dari yang paling tinggi misalnya dari presiden, jadi gubernur, jadi wali kota sampai ke bawahnya terus gitu. Nanti lihat belajar pedomannya bagaimana jadi pemimpin yang baik, turunkan. Maka di situ kita punya tokohnya, ada Abu Bakar, ada Umar dan turunan-turunannya, sejahtera. Setiap di copy paste di generasi setelahnya makmur. Karena memang tidak dibatasi di waktu tertentu. Silahkan Anda cek. Di era Umar bin Abdul Aziz kan bukan eranya sahabat. Hebat juga. Luar biasa juga, sampai masa keemasan dibawa. Terbalik ketika Qur'annya ditinggalkan, malas ngajinya, hadisnya jauh, selesai, jatuh. Silahkan cek dalam sejarah masa-masa keemasan orang-orang Islam pada masa itu ketika dekat dengan Al-Quran. Ulamanya masih didengar, dijaga, diamalkan, ilmuwan makin banyak, sampai ke Andalusia, sampai di Iberia, sampai Mensibwa, sampai disebutkannya peradaban Islam di Spanyol, peradaban Islam di Portugal, peradaban Islam di A, B, C dan sebagainya. Kapan? Ketika dekat dengan Al-Quran. Ketika Qurannya mulai jauh, mulai sibuk dengan dunia, jatuh. Nah, ini yang mau saya tekankan di bagian yang pertama.
Ilmu silahkan, kita punya tokohnya. Ada Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Kemudian di babnya apa lagi? Harta, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ada Talhah dan sebagainya. Bab tenaga siapa? Ada Bilal bin Rabah. Apa Bilal pernah dikenal sebagai crazy rich di zaman Nabi? Tidak. Bagawan pengetahuan? Tidak. Punya kedudukan? Tidak. Apa pekerjaannya? Adzan. Tapi pernah nggak Anda mendengar begini? Bilal cemburu pada hartanya Utsman? Pernah? Tidak. Bilal cemburu pada ilmunya Ali? Pernah? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah memutuskan pilihan. Saya memilih yang ini sebagai bekal pulang kepada Allah. Jadi nggak ada cemburu pada yang lain karena punya jalan hidup. Saya memilih adzan. Kenapa? Karena saat adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu selesai Nabi komen, aku mendengar suara tapak kaki Bilal itu di taman surga, dan dari teriakannya itu dipanjangkan lehernya, kata kiasan, maksudnya diberikan keutamaan dari suara adzannya. Bilal begitu dengar, adzan aja saya udah ke surga, ngapain saya capek kayak Utsman itu kan? Makanya beliau pilih itu jadi kebanggaan. Anda bayangkan, setelah Nabi meninggal itu dikejar-kejar, dicari Pak Bilal ada di mana, sembunyi mempertahankan passionnya. Sembunyi, ditawari ketua Mahkamah Agung. Tuh. Anda bayangkan, itu kan penawarannya tinggi, itu hakim agung tertinggi, ditawarin, ngumpet di pedalaman. Akhirnya karena nggak bisa, bagaimana dirayunya? Azan aja deh. Baru mau datang. Jadi tapi begitu sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan. Karena membayangkan kenangan bersama Nabi, membayangkan keutamaan. Ini balik lagi. Jadi kebanggaan. Itu kalau diolah Ustadz Fatur ya, di Majlis Tabligh itu jadi fikih marbot. Bangga sebagai seorang muadzin. Ya, dan sudah khatam. Jadi nggak berpikir yang lain lagi. Rizki kan sudah teratur. Asal Anda bergerak, Allah kirimkan. Profesi itu kan cuma perbedaan dalam mencarinya saja. Yang dosen, yang arsitek, yang dokter, itu cuma perbedaan dalam mencarinya. Kuota rizkinya teratur. Walladzi qaddara fahada. Telah ditetapkan, diberi petunjuk, tinggal ikhtiar, rezeki dapat. Jadi biasa-biasa saja. Orang dulu tuh biasa-biasa saja, menganggap Abdurrahman bin Auf biasa-biasa saja. Kata Nabi, ya, ini kalimat yang sangat viral ini. Kalimat sangat viral. Beliau itu tidak khawatir dengan orang Islam yang kaya, karena kaya itu biasa saja. Yang khawatir itu yang tak mampu memanage kekayaannya. Jadi biasa-biasa saja, tidak usah berlebihan. Sama saja dengan yang ngambil tenaga, dengan yang ngambil ilmu, dengan yang ngambil kedudukan. Yang membedakan cara memanage, cara mengolahnya. Kalau kita punya fikihnya jadi kebanggaan. Oh, Bapak cuma adzan? Iya, saya punya sanad ke Bilal bin Rabah. Bacakan hadisnya. Dan itu kan jadi kebanggaan tersendiri. Fikihnya ada, jalannya ada. Nah, ini yang ingin saya tekankan dari nilai-nilai Al-Quran. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai dari satu hadis. Dari motivasi ini kita evaluasi dulu sejauh kita membaca Al-Quran, atau bahasa paling tepatnya gini, sepanjang, karena di sini di sepanjang nih, sepanjang kita berinteraksi dengan Al-Quran, bagian mana yang sudah menjadi manar, mana yang sudah mencerahkan kehidupan kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk kita lihat dalam hadis Nabi tercantum di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 5027. Kita mulai dari hadis ini. Ini tadi saya pengantar ya, baru mukaddimah nih. Ini isinya ini. Jadi saya mulai gambarkan landscape-nya dulu supaya terbayang, oh dulu orang baca Quran begini, berubah jadi begini. Kalau kaya betulan, levelnya tertinggi. Kan ada 3 levelnya, masih ingat? Kaya banget, kebangetan kayanya. Nah ini kok levelnya paling tinggi gitu, kok bisa orang jadi paling kaya, kesibukannya hanya menyantuni aja, gitu kan? Kok bisa orang ilmunya banyak, saking banyaknya hampir semua ilmu bisa dikuasai, dan seterusnya.